Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Aceh hari ini kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi seputar Provinsi Aceh untuk edisi Jumat 28 Mei 2021 bersama saya Novian Aulia. Dan saya Azalia Fadli. Namun sebelumnya kita simak dua cuplikan berita utama Aceh hari ini. Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, keberangkatan 4 kapal yang berada di Simelu masih mengalami penundaan. Limbah medis, bahan berbahaya dan beracun berserakan di pekarangan salah satu puskesmas di Aceh Selatan. Saudara, selain dua cuplikan berita tersebut, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya yang telah dihimpun tim redaksi TVRI Aceh. Dan saudara, berikut Aceh hari ini selengkapnya. Saudara, pasien kasus probable COVID-19 di Kabupaten Aceh Jaya dilaporkan meninggal dunia. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, pasien sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Teku Umar, Kabupaten Aceh Jaya. Pasien kasus probable yang meninggal di RSUD Teku Umar Calang merupakan warga Bandung yang saat ini berdomisili di salah satu desa di Aceh Jaya. Pasien tersebut sempat menjalani perawatan selama 3 hari di rumah sakit dengan diagnosa pneumonia ditambah probable COVID-19. Dalam prosesi pemakaman jenazah, petugas berpakaian lengkap dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian, TNI, dan Satpol PP atau WH yang melakukan pemakaman secara protokol kesehatan COVID-19. Hal itu dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 karena hingga pasien meninggal, belum ada hasil yang menjadi penyebab kematian. Yusran, salah satu tim gugus tugas COVID-19 Aceh Jaya, menjelaskan pasien yang meninggal dunia merupakan pasien yang berasal dari luar daerah yang kebetulan sakit dan meninggal di Aceh Jaya. Pasien ini merupakan pasien probable karena belum adanya hasil yang menunjukkan positif COVID-19. Namun untuk kenyamanan bersama maka dilakukan pemakaman secara protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Hari ini kita lakukan pemulasaran jenazah terhadap salah satu warga dari luar daerah yang kebetulan sakit dan meninggal di Aceh Jaya. Pasien ini sampai dengan hari ini masih probable, artinya belum ada hasil yang menunjukkan positif COVID, tetapi untuk kenyamanan kita bersama kita lakukan sesuai dengan pemulasaran jenazah dengan protokol kesehatan. Yang meninggal dunia yang positif 10 orang, ditambah dengan ada probable 2 orang, artinya tanpa pemeriksaan tapi diduga COVID, termasuk juga yang hari ini masih probable statusnya. Jadi totalnya sudah 12 orang, 10 yang positif, 2 orang yang probable. Dengan bertambahnya jumlah pasien yang meninggal, maka jumlah secara keseluruhan kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Aceh Jaya hingga Kamis 27 November 2021 adalah sebanyak 190 kasus, dengan rincian 90 kasus dinyatakan sembuh 164 orang, meninggal dunia 12 orang, dan 15 orang dalam pemantauan. Dari Aceh Jaya, Musliadi, TVRI melaporkan. Sementara itu, Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda Nagan Raya hingga saat ini merawat 16 pasien positif COVID-19 dan pasien probable. Dari jumlah 20 kamar di ruang Pinere, hanya tersisa 4 kamar untuk perawatan pasien COVID-19. Pihak rumah sakit berencana akan menambah jumlah kamar rawatan jika terjadinya lonjakan kasus. Kasus COVID-19 di Nagan Raya terus melonjak. Saat ini 38 warga asal Kabupaten Nagan Raya positif COVID-19 berdasarkan hasil swab. Sebagian di antaranya dirawat di ruang Pinere Rumah Sakit Umum Sultan Iskandar Muda dan sebagian lainnya memilih isolasi mandiri di rumah masing-masing. Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Sultan Iskandar Muda, Doni Asrin mengatakan, saat ini dari 20 kamar yang tersedia, 16 diantaranya terisi pasien, diantaranya telah keluar hasil swab dan juga pasien probable. Menurutnya pihak rumah sakit sejak sebulan terakhir terjadi peningkatan jumlah pasien yang dirawat akibat COVID-19. Meski hampir penuh, rumah sakit akan menambah ruangan lain jika lonjakan kasus kembali terjadi.
Saat ini secara akumulatif pasien terpapar COVID-19 di Nagan Raya mencapai 105 orang. 38 diantaranya masih dalam perawatan, 149 sembuh, serta 18 orang meninggal dunia akibat COVID-19. 16 pasien yang probable di ruang rawatan, yang kita kapasitas tempat tidur kita 20, yang tersisa 4 lagi. Insya Allah mudah-mudahan yang 16 dirawat hari ini cepat sembuh. Satgas COVID-19 Kabupaten setempat terus mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, rutin mencuci tangan, serta menghindari kerumunan. Dari Nagan Raya, Aziz Saputra, TVRI melaporkan. Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada meminta pemerintah kabupaten kota untuk siap menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Salah satunya dengan menyiapkan tempat perawatan atau isolasi serta mengaktifkan posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di tingkat kampung. Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada bersama dengan rombongan meninjau ke rumah sehat milik pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Tinjauan ini guna memastikan Kabupaten Nagan Raya sudah siap jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang saat ini sudah mulai terjadi di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Nagan Raya. Kapolda meminta para pemimpin daerah untuk menyiapkan tempat isolasi atau perawatan untuk pasien COVID, serta mengaktifkan posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di tingkat kampung, karena PPKM di tingkat kampung dinilai sangat efektif dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Menurut Kapolda, hingga hari ini tingkat kematian akibat COVID-19 di Aceh cukup tinggi, mencapai angka 563 orang dan dalam perawatan 2.265 orang. Saat ini ada beberapa kabupaten di Aceh yang masuk ke dalam zona merah COVID-19. Jumlah ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda itu sudah mulai menipis. Sekarang sudah bornya sudah 80%, dari 20 ruang pinir yang tersedia sudah 16, berarti 80%. Ini sudah berada posisi yang tepat. Kalau ada tambahan pasien lagi mau dibawa kemana? Ini adalah salah satu alternatif untuk menjadi ruang rawat. Ada 30 tempat itu sudah saya cek tadi, representatif sudah bagus lah, karena pernah juga digunakan untuk perawatan. Kapolda juga meminta masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan saat beraktivitas sehari-hari. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aziz Saputra, TVRI melaporkan. Saudara Kapendam Iskandar Muda Kolonel ARH Sudrajat mengatakan tren terkonfirmasi COVID-19 di Aceh dalam pekan ini terus meningkat. Data dari Dinkes Aceh hingga kemarin 27 Mei terkonfirmasi positif 14.078 orang. Ya, kasus COVID-19 yang biasanya perharinya hanya di bawah 50 kasus, namun sejak beberapa hari terakhir melebihi 100 kasus. Bahkan kemarin kasus COVID-19 yang positif di Aceh telah mencapai 230 kasus. Ketika bersilaturahmi dengan awak media, Kapendam Iskandar Muda Kolonel ARH Sudrajat mengajak para wartawan untuk menyampaikan informasi yang sejuk kepada masyarakat dalam memutus mata rantai COVID-19 di Aceh khususnya. Kapendam Iskandar Muda yang didampingi unsur penerangan Kodam menambahkan, hal ini penting dilakukan agar semua pihak merasa ikut bersama mencegah COVID-19 yang dalam beberapa pekan terakhir ini justru Aceh semakin bertambah jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sesuai data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Aceh, angka terkonfirmasi positif di Aceh hingga 27 Mei 2021 mencapai 14.078 orang dan kemarin kasus positif COVID-19 mencapai 230 orang. Kapendam juga mengatakan, Babinsa yang bekerja sama dengan Babin Kamtipmas serta berbagai pihak terkait lainnya terus melakukan dan menyampaikan pesan kepada masyarakat di Gampong tentang upaya peningkatan protokol kesehatan. Oleh karenanya, melalui silaturahmi dengan awak media, Kapendam berharap dengan bahasa yang sejuk melalui media masing-masing dapat mengajak masyarakat tidak menganggap remeh COVID-19 yang semakin menggerogoti masyarakat. Semua sudah bermain, semua sudah mempunyai perannya masing-masing. Kami sudah koordinasi, bekerja sama
Namun memang ada beberapa yang perlu kami tingkatkan. Mungkin salah satunya dengan rekan-rekan wartawan ini. Makanya kami perlu kerjasama dengan rekan-rekan wartawan bagaimana memberikan edukasi. Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara menindaklanjuti 11 pegawai dan juga staf Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang yang positif COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 Aceh Tamiang menerapkan work from home untuk pegawai non-struktural. Sementara untuk pegawai struktural tetap bekerja di kantor dengan pembatasan jam bekerja. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi klaster baru penyebaran COVID-19. Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Aceh Tamiang, Asra, yang dikonfirmasi TVRI Aceh menyebutkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah untuk pegawai non-struktural ini dilakukan guna mengantisipasi adanya klaster baru penyebaran COVID-19 di Dinas Kesehatan. Hal ini sesuai hasil rapat bersama tim Satgas COVID-19 Aceh Tamiang, di mana untuk pegawai non-struktural diharuskan bekerja dari rumah selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei hingga 9 Juni 2021. Sementara untuk pegawai struktural pada dinas ini tetap diharuskan bekerja di kantor dengan pembatasan jam bekerja. Asra menjelaskan, selain memberlakukan WFH, saat ini 120 pegawai dan staf di Dinas Kesehatan telah menjalani swab PCR. Selain itu, Satgas COVID-19 Aceh Tamiang juga akan melakukan tracking kontak erat dengan melakukan swab PCR terhadap keluarga pegawai yang dinyatakan positif COVID-19. Langkah yang diambil dengan meniadakan pegawai yang non struktural itu tidak masuk kantor lagi, tapi bekerja dari rumah. Jadi yang masuk itu hanya pegawai struktural, itu pun yang dinyatakan negatif terhadap COVID-19. Asra yang juga merupakan sekretaris daerah Aceh Tamiang mengimbau agar para ASN tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan terus menyuarakan gerakan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelumnya, seluruh pegawai dan staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang menjalani swab PCR. Jika hasilnya pegawai dinyatakan positif COVID-19, maka akan diisolasi secara mandiri. Dari Aceh Tamiang, Abdul Rozak, TVRI Aceh melaporkan. Tenaga pendidik dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya mulai dilakukan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi dilakukan di 5 tempat untuk mencegah terjadinya kerumunan, mengingat jumlah tenaga pendidik yang cukup banyak. Vaksinasi rencananya berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Sebanyak 2.000 tenaga pendidik mulai tingkat TK, SD, dan SMP, serta pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya mulai menerima penyuntikan vaksin COVID-19, yaitu buatan Sinovac dosis pertama. Sasaran vaksin terhadap tenaga pendidik dan pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten setempat mencapai 3.200 lebih. Bagi tenaga pendidik dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan yang sudah menerima vaksin dosis 1, mereka juga akan dilakukan penyuntikan dosis kedua selang 28 hari ke depan. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya, Mansur mengatakan, meskipun sudah selesai divaksin dosis 1, para guru dan pegawai yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 seperti memakai masker dan menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Mulai dari TK, SD sampai SMP. Juga ada dari Dinas Pendidikan, pegawai dari Dinas Tambah pegawai Dinas Pendidikan. Berapa jumlahnya semua nih hari ini? Hari ini kita target 2.000. 2.000 ya. Total semua sasarannya berapa? Sasaran lebih kurang 3.200. Vaksinasi rencananya akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Dinas Kesehatan berharap agar seluruh tenaga pendidik bersedia divaksin sebagai upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan sekolah.
Dari Aceh Barat Daya, Aji Saputra, TVRI melaporkan. Limbah medis, bahan berbahaya dan beracun berserakan di perkarangan salah satu puskesmas di Aceh Selatan. Limbah ini tergolong berbahaya dan beracun, serta dapat merusak lingkungan sekitar tidak dikelola dengan baik. Limbah medis berupa alat-alat kesehatan yang tergolong bahan berbahaya dan beracun atau B3 berserakan di lingkungan puskesmas. Kendati sudah mengetahui aturan dan larangan membuang limbah medis secara sembarangan, rupanya masih ada oknum yang membuang limbah medis secara sembarangan di tempat pembuangan sampah di sekitar pekarangan puskesmas. Seperti yang terjadi di salah satu puskesmas di Desa Kota Fajar, Kecamatan Kluwet Utara. Terlihat banyaknya sampah medis berserakan di tempat pembuangan sampah di komplek puskesmas yang dibiarkan berserakan begitu saja. Seperti limbah medis sisa kotak obat, perban bekas, sarung tangan medis, dan botol obat serta botol infus berceceran di sekitar pekarangan puskesmas. Kuat dugaan limbah medis tersebut merupakan bekas pakai dari puskesmas. Padahal PP nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 juga Permen LHK nomor P56/Men LHK Setjen /2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut KTU Puskesmas Kota Fajar, Yarniati yang dijumpai mengatakan mereka tidak mengetahui adanya limbah medis yang berserakan di tempat pembuangan sampah yang ada di pekarangan puskesmas. Untuk limbah sendiri mereka mengaku diambil oleh pihak ketiga, biasanya 3 bulan sekali. Untuk IPAL puskesmas ini belum ada. Belum ada ya? Belum. Jadi untuk limbah-limbah medis kemana yang akan dibawa? Ada pihak ketiga. Pihak ketiga? Iya. Mungkin selama ini apakah pihak ketiga juga mengambil di sini Bu untuk limbah medis yang ada Bu? Iya. Ambil lah? Iya. Ini kira-kira diambilnya berapa bulan sekali Bu? Kadang-kadang 3 bulan sekali Menurut banyak ya? Iya. Tidak hanya pengelolaan limbah, pihak puskesmas juga mengakui puskesmas Kota Fajar belum memiliki IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Dari Aceh Selatan, Asruliadi, TVRI Aceh, melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus menggencarkan sosialisasi protokol kesehatan kepada warganya. Ya, kondisi ini menyusul terus meningkatnya pasien yang terpapar COVID-19 di Aceh Besar sejak sebulan terakhir. Kolam pemandian di kawasan Matai, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, merupakan salah satu lokasi yang menjadi target sosialisasi penerapan protokol kesehatan yang dikunjungi oleh petugas gabungan Pemkab Aceh Besar. Kolam pemandian ini merupakan salah satu lokasi yang ramai dikunjungi warga saat hari libur. Selain lokasi wisata, tim sosialisasi dipimpin Bupati Aceh Besar juga mendatangi warung kopi di kawasan Lampenerut. Petugas yang tiba di lokasi langsung meminta pengunjung dan pemilik kafe untuk mematuhi protokol kesehatan. Sosialisasi dilakukan menyusul terus meningkatnya warga Aceh Besar yang terpapar COVID-19. Kondisi ini dinilai akibat masih rendahnya kesadaran warga dalam menerapkan protokol kesehatan. Saat ini kita terus melaksanakan tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat, termasuk warung-warung kopi. Tapi saya bangga dengan pengusaha atau pengelola warung kopi di Aceh Besar. Artinya tidak terlalu ramai, betul-betul menjaga. Sosialisasi ini rencananya akan dilakukan rutin hingga pekan depan. Petugas akan mengambil tindakan tegas berupa sanksi penyegelan bagi pemilik kafe yang tidak mematuhi imbauan mematuhi protokol kesehatan. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVRI melaporkan. Saudara, berbagai cara dilakukan oleh pemilik warung dan juga para pengunjung untuk menghindari pemeriksaan prokes serta pembatasan jam operasional bagi warung dan kafe. Salah satu cara yang dilakukan dengan menutup semua pintu serta mematikan listrik sehingga kafe ataupun warung menjadi gelap dan terkesan sudah tertutup. Para pemilik warung dan pengunjung di salah satu warung kopi di Pidi Jaya sengaja mematikan lampu serta menutup semua pintu warungnya agar luput dari pemeriksaan protokol kesehatan oleh tim Satgas COVID-19. Ulah tersebut bahkan sudah sering dilakukan untuk mengelabui para petugas. Namun para petugas tidak mudah tertipu dengan ulah tersebut sehingga pemeriksaan tetap dilakukan meski warung kopi dalam keadaan gelap. Tak jarang di salah satu warung, petugas juga menemukan warung dalam keadaan penuh dengan pengunjung.
Untuk saat ini, para petugas masih melakukan sosialisasi sehingga belum mengambil tindakan. Ya, kita mencoba untuk menyisir pada tempat-tempat usaha, terutama warung kopi, di mana seringkali kerumunan masyarakat yang ngopi. Para petugas berharap agar para pemilik warung kopi dapat bekerja sama dalam menekan laju penyebaran COVID-19 di Aceh, khususnya PD Jaya. Dari PD Jaya, Hasbi, TVRI, melaporkan. Untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, pemerintah Aceh telah mengeluarkan aturan baru berupa instruksi gubernur atau Ingub. Ingub itu berisi tentang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM. Petugas kepolisian dari Polres Aceh Jaya terus melakukan sosialisasi instruksi Gubernur Aceh tentang pembatasan waktu buka usaha. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka pemutusan penyebaran COVID-19. Dalam instruksi gubernur yang ditandatangani Gubernur Aceh Nova Iriansyah, berisi antara lain memuat aturan tentang jam operasional tentang warung kopi, swalayan, dan pusat pembelanjaan sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Aturan itu dibuat dalam rangka menjaga masyarakat dari penyebaran COVID-19 karena saat ini di Provinsi Aceh kasus COVID-19 setiap hari semakin meningkat, terutama pasca bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Kapolres Aceh Jaya AKBP Harlan Amir mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada pemilik warung agar bisa mematuhi instruksi Gubernur Aceh. Menurutnya salah satu cara yang dilakukan pihaknya dengan menempel stiker-stiker ke berbagai warung kopi dan tempat usaha lainnya yang ada di seluruh Aceh Jaya. Sehingga dengan adanya instruksi itu agar pemilik usaha mengerti dan menaati aturan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Aceh itu. Selain itu, Kapolres Aceh Jaya menjelaskan jika pemilik warung atau usaha tidak mematuhinya, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas seperti melakukan penyegelan tempat usahanya. Setelah itu ke depan nanti kita akan melakukan sudah dibaca dan dimengerti nggak dan dipahami nggak itu. Nah setelah itu kalau tidak masih ada juga beroperasi di atas jam yang sudah ditentukan itu, kita akan melakukan segel seperti yang dilakukan oleh yang di Banda Aceh. Operasi sudah, penyegelannya yang belum. Nah, kita masih tahap sosialisasi. Nah, nanti 2 hari ke depan kita akan lakukan kalau misal masih ada warung yang buka di atas jam 23 akan kita lakukan penyegelan. Membatasi jam operasional untuk warung kopi, kafe, swalayan, pusat perbelanjaan, mal, dan sejenisnya sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat merupakan salah satu kepedulian pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Aceh Jaya, Musliadi, TVRI melaporkan. Kita ke informasi lainnya, saudara, sekolah tatap muka kembali dihentikan. Begitu juga dengan proses ujian semester genap atau ujian kenaikan kelas yang dilakukan secara daring. Pihak sekolah lakukan ujian secara daring dengan menggunakan aplikasi, begitu juga untuk guru yang mengawas. Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan surat edaran terkait pemberhentian proses belajar mengajar secara tatap muka. Begitu juga untuk proses ujian kenaikan kelas. Dalam surat edaran itu, pemerintah memperbolehkan ujian secara tatap muka, namun harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sekolah Metodis Kota Banda Aceh sudah siap melakukan ujian secara daring, di mana pihak sekolah sudah melaksanakan ujian secara daring sebelum surat edaran dikeluarkan. Kepala Sekolah Metodis Seilisa mengatakan pihaknya akan lakukan ujian secara daring dengan menggunakan aplikasi yang ada di Google. Begitu juga untuk guru pengawas akan melakukan pengawasan secara daring melalui aplikasi. Khusus kalau untuk ujian, sebenarnya ini surat edaran dari wali kota kan baru datang tanggal 25 ya kalau saya tidak salah ya. Sebenarnya sebelumnya kita juga sudah mempersiapkan soal-soal itu juga di Google Form. Jadi kita kalau misalnya tidak pun dijadikan PJJ ujiannya, kita juga akan melakukannya secara daring. Hanya saja itu anak-anak akan hadir ke sekolah. Jadi kita juga tidak melakukan ujian pakai kertas, tapi menggunakan aplikasi.
Ia juga menambahkan sebelumnya pihak sekolah juga menerapkan ujian dengan aplikasi, jadi tidak ada kendala apapun dengan dikeluarkannya surat edaran pemberhentian proses belajar tatap muka. Dari Banda Aceh, Hidayatullah, TVRI melaporkan. Sementara itu, sekolah di bawah kewenangan provinsi di Sabang kembali harus belajar daring. Hal ini merujuk pada keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh karena meningkatnya kasus COVID-19. Sekolah di bawah kewenangan provinsi seperti SMU, SMK, dan SLB sekota Sabang kembali harus belajar daring per 27 Mei 2021. Pelaksanaan sekolah daring merujuk pada keputusan Dinas Pendidikan Aceh karena kian meningkatnya kasus COVID-19 di Aceh. Wakil Kepala SMAN 1 Kota Sabang bidang kurikulum Susilawati berharap keputusan ini dapat ditinjau kembali. Pasalnya pihaknya sudah mempersiapkan ujian tatap muka dengan sistem shift, mulai dari soal, nomor ujian sudah disiapkan. Selain itu, ia menilai ujian daring bagi Sabang kurang efektif karena pengaruh geografis sehingga sering bermasalah dalam mengakses jaringan internet. Benar, kami terima suratnya kemarin untuk pemberitahuan bahwa untuk sekolah SMA, SMK, SLB itu dimulai daring kembali karena melihat kondisi COVID yang semakin bertambah. Otomatis di sini kami menggunakan ada sistem daring, luring dan kombinasi. Susilawati berharap belajar secara daring diharapkan dapat dievaluasi kembali ke sistem tatap muka dengan komitmen sekolah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sebab selama ini dengan sistem tatap muka secara shift dan penerapan prokes, belum ada kasus siswa yang teridentifikasi COVID-19 di sekolah. Dari Sabang, Mahfud TVRI Aceh melaporkan. Keputusan penghentian proses belajar tatap muka membuat sejumlah sekolah di Kota Banda Aceh sepi. Sekolah yang sebelumnya ramai kini hanya dihadiri sejumlah guru yang bertugas melakukan proses belajar secara daring. SMA Negeri 4 Kota Banda Aceh merupakan satuan pendidikan yang sepi pasca keputusan pemerintah Kota Banda Aceh menghentikan proses belajar mengajar tatap muka. Sejumlah ruang kelas biasa digunakan untuk aktivitas belajar mengajar kini kosong dan ditutup oleh pihak sekolah. Begitupun sejumlah tenaga guru yang memiliki jam pelajaran tampak hadir. Mereka memberikan materi pelajaran kepada siswa yang berada di rumah masing-masing. Proses penghentian belajar tatap muka di SMA 4 Banda Aceh ini telah terjadi sejak Rabu 27 Mei kemarin. Ini terjadi setelah pihak sekolah menerima edaran Wali Kota Banda Aceh berisi imbauan agar satuan pendidikan menghentikan proses belajar tatap muka. Sesuai dengan edaran Wali Kota Banda Aceh bahwa proses PBM anak-anak dijalankan secara daring. Artinya anak-anak ini dari rumah. Jadi anak-anak tidak ada ke sekolah. Kalau untuk kegiatan yang lain seperti apa, Pak? Administrasi tetap jalan, cuma kita jaga prokes. Kadang-kadang ada kebutuhan awal ini legasi jazah kan begitu kan. Tetap memakai masker masuk sini. Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil kebijakan menghentikan proses belajar mengajar sebagai upaya mencegah meluasnya paparan COVID-19 setelah kota ini berstatus zona merah. Kondisi ini membuat ribuan pelajar baik SD maupun SMA di 114 satuan pendidikan kini terpaksa belajar dari rumah masing-masing. Dinas Pendidikan Banda Aceh mengatakan penghentian belajar tatap muka dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Banda Aceh, Arman Konadi, TVRI melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Aceh Hari Ini. Pemerintah sudah berbuat yang terbaik dalam mencegah penyebaran COVID-19. Segala cara sudah dilakukan. Dan kini saatnya dari diri kita sendiri mengambil peran dan peduli terhadap upaya pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Salah satunya dengan vaksinasi yang bertujuan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh melawan COVID-19. Mari bersama kita sukseskan program vaksinasi yang diupayakan oleh pemerintah agar Indonesia terbebas dari COVID-19. Vaksin aman dan halal.
menghadirkan informasi terkini, terdepan, terpercaya, dan selalu berimbang. Berbagai informasi disajikan secara apik dan menarik. Berita tersebut akan dilansir lewat Aceh Haria di rangkaian dengan berita terhangat lainnya yang berhasil didapur oleh tim redaksi KRRI Aceh. Berbagai peristiwa teraktual dan isu-isu terhangat seputar Aceh yang membahas politik, hukum dan kriminal, ekonomi, budaya, hingga wisata, serta informasi sepulau Sumatera. Kami kemas dalam Aceh hari ini. Kami hadir setiap hari hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Anda masih menyaksikan Aceh hari ini, Saudara. Banjir rob akibat air laut pasang menggenangi kawasan pesisir pantai Kota Lok Semawe. Selain menggenangi badan jalan, hempasan gelombang yang masih tinggi juga mengakibatkan sejumlah lapak pedagang di sepanjang pesisir pantai porak-poranda. Banjir rob menerjang kawasan pesisir pantai Kota Lok Semawe. Banjir akibat luapan air laut pasang ini mengakibatkan sejumlah ruas jalan dikenangi air dan pasir hingga tidak bisa dilalui warga. Hempasan gelombang juga mengakibatkan sejumlah lapak pedagang di sepanjang pesisir pantai porak-poranda. Bahkan banjir rob juga berpotensi merendam ratusan rumah penduduk yang ada di tempat desa yang berada di kawasan pesisir pantai Ujung Blang. 4 desa di Kecamatan Banda Sakti yang diterjang banjir rob, diantaranya Desa Hagu Tengoh, Hagu Barat Laut, Ule Jalan, dan Desa Ujung Blang. Ketua Taruna Siaga Bencana Kota Lok Semawe Samsul Bahri menyebutkan, gelombang tinggi laut atau pasang purnama sudah meluap ke daratan sejak Rabu kemarin, hingga menutupi badan jalan dengan pasir. Bahkan genangan air laut sampai di sebagian pekarangan rumah warga yang memang berdekatan dengan pesisir pantai. Untuk sementara di Lok Semawe berhubung dari ombak dari pasang istilahnya pasang purnama, jadi dalam ini saat ini ombak besar sudah meluap ke darat, ya, masih terus ke jalan-jalan, malah air ini sudah mulai merembes ke rumah-rumah warga. Salah seorang warga yang berjualan di kawasan pesisir pantai menyebutkan lapak dagangan miliknya rusak parah akibat diterjang gelombang tinggi, sehingga dirinya mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Nak kayak gini kita mau buat nggak boleh air besar nak, nggak boleh kita buat dulu nak kayak gini, nanti kita buat tumbang lagi. Berarti rusak ini? Rusak semua nak. Orang puasa ibu buat nak. Berapa hari ibu buat? Selain menggenangi badan jalan, banjir rob akibat naiknya air laut ke permukaan atau daratan yang menerjang pesisir pantai Kota Lok Semawe juga menyebabkan ruas jalan yang ada di destinasi wisata pantai Ujung Blang dipenuhi dengan tumpukan sampah, baik sampah rumah tangga hingga sampah batok kelapa dari para pedagang. Dari Lok Semawe, Muhammad Ilyas, TVRI melaporkan. Cuaca ekstrim seperti angin kencang dan juga hujan lebat melanda Aceh Jaya dalam beberapa hari terakhir. Warga diminta untuk waspada terhadap kemungkinan akan terjadi potensi bencana yang melanda daerah itu. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kabupaten Aceh Jaya berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat, petir, dan angin kencang. Prediksi itu juga akan terjadi di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Pidi, Pidi Jaya, Aceh Barat, dan sekitarnya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya Fajri melalui sambungan seluler mengungkapkan saat ini hampir seluruh Aceh Jaya sedang terjadi hujan dan angin. Maka terkait hal tersebut, warga diminta waspada akan terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, hingga tumbang pohon. Selain itu, Kepala Pelaksana BPBK Aceh Jaya mengharapkan kepada camat dan kepala desa agar selalu memantau dan mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana yang bisa saja melanda daerah itu, apalagi Aceh Jaya merupakan salah satu kabupaten yang kerap terjadi bencana terutama banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang. Hal yang sama juga diingatkan kepada para nelayan dan pengangkutan pelayaran
di mana dari info yang diterima dari BMKG untuk wilayah perairan utara Sabang, Selat Malaka bagian utara, perairan Sabang Banda Aceh, perairan barat Aceh, perairan Melambo sampai Kepulauan Sinabang diprediksi ketinggian gelombang mencapai 4 meter hingga 6 meter. Untuk itu kepada nelayan agar tetap berhati-hati saat melakukan aktivitas dan jika mengkhawatirkan maka diharapkan tidak melaut karena cuaca dan gelombang yang tidak bersahabat untuk melaut. Dari Aceh Jaya, Musliadi, TVRI melaporkan. Sekitar 10 hingga 12 meter kubik atau hampir 8 ton sampah laut menutupi kawasan Teluk Sabang dalam 2 hari terakhir. Penumpukan sampah ini diduga karena musim barat dan juga tingginya curah hujan. Puluhan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Sabang tampak sibuk mengumpulkan sampah laut yang menutupi kawasan Teluk Sabang, Gampong Kuta Timur, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Petugas berjibaku mengambil sampah mempergunakan alat seadanya seperti tangguk penangkap ikan dengan gagang yang panjang. Kejadian ini diakui Kabid Kebersihan DLHK Kota Sabang, Yuris, yang mengatakan hal ini merupakan peristiwa temporer. Tingginya intensitas hujan dan musim barat memicu turunnya sampah laut ke kawasan Sabang. Diakui sudah 3 kali dalam tahun ini sampah laut ini berkumpul di kawasan yang sama. Selain sampah ini berdampak pemandangan yang tidak bersih, juga dapat mengganggu aktivitas pelayaran. Ini biasanya memang kalau sudah masuk musim barat, kemudian ada hujan yang lebat itu, rata-rata dibawa mungkin dari sungai-sungai dari daratan, kemudian yang hanyut ke laut masuk kemari, ada juga yang dari alur-alur dari Sabang sendiri. Karena kebanyakan sampahnya nih sampah-sampah dari bekas kayu-kayu. Yang pertama dampaknya sih pemandangan ya. Dikatakan kondisi penumpukan sampah laut ini sudah 2 hari dilakukan pembersihan karena kondisi libur pada hari Rabu sehingga baru pada Kamis pagi dapat maksimal dibersihkan oleh petugas. Yuris menyebutkan pembersihan dapat memakan waktu selama 2 hari. Sementara itu dengan berlalunya musim barat, sampah akan kembali menghilang. Dari Sabang, Mahfud, TVRI Aceh melaporkan. Masih buruknya cuaca dan juga gelombang tinggi yang dikeluarkan BMKG membuat transportasi laut dari Kabupaten Simelu masih tertunda. Diperkirakan layanan transportasi laut akan terus mengalami penundaan hingga beberapa hari ke depan. Pada Jumat hari ini, keberangkatan 4 kapal yang berada di Simelu masih mengalami penundaan. Keempat kapal yakni terdiri dari 3 kapal feri dan 1 kapal perintis Sabuk Nusantara 110. Saat ini kapal feri KMP Aceh Hebat 1, KMP Teluk Sinabang, dan KMP Teluk Singkil masih bersandar di dermaga Kota Sinabang. Sementara untuk kapal perintis KM Sabuk Nusantara 110 bersandar di Pelabuhan Kargo Sinabang. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Sinabang, Yanirzal, mengatakan bahwa layanan transportasi masih ditunda dikarenakan adanya cuaca buruk yang masih terus terjadi. Untuk hari ini tanggal 28 Mei tahun 2021 untuk kapal penumpang dari Sinabang untuk tujuan ke Labuan Haji maupun ke Melambo ini ditunda keberangkatannya diakibatkan cuaca yang kurang baik sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh BMKG bahwa sejak tanggal 27 dan sampai hari ini 28 itu tinggi gelombang untuk perairan barat Aceh dan barat Simelu itu mencapai 2,5 sampai 4 meter. Bahkan untuk di perairan Nias itu sampai antara 4 dan 6 meter. Jadi sengaja kita menunda keberangkatan karena memang cuaca saat ini kurang baik. Penundaan keberangkatan kapal feri maupun kapal perintis telah berlaku sejak Kamis kemarin. Saat ini tinggi gelombang di perairan Simelu menuju daratan Aceh berkisar 2,5 hingga 4 meter. Terhentinya layanan transportasi laut dari Simelu maupun arah sebaliknya dikhawatirkan akan membuat stok kebutuhan di Simelu berkurang dan berdampak terhadap melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Dari Simelu, Al Ashab, TVRI Aceh melaporkan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Simelu menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari pada musibah kebakaran yang terjadi di kota Sinabang pada Kamis dini hari kemarin. Selain itu, BPBD Simelu juga telah menyiapkan dapur umum untuk membantu korban kebakaran. Musibah kebakaran yang terjadi di Desa Amiria Bahagia, Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simelu yang terjadi pada Kamis dini hari kemarin menyebabkan belasan bangunan toko dan rumah warga hangus terbakar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendirikan tenda darurat serta dapur umum untuk melayani masyarakat setempat yang menjadi korban musibah kebakaran. Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Simelu, Renita, mengatakan bahwa dari data yang diperoleh dari pihak desa dan kecamatan terdapat sebanyak 20 kepala keluarga yang terdiri dari 77 jiwa yang menjadi korban dari kebakaran tersebut. Itu informasi data yang kita dapat dari kecamatan dan juga dari desa, ada sekitar 20 kakak 77 jiwa. Terus rencana kita masa tanggap ini direncanakan ini 14 hari. Itu pun nanti dilihat dari kondisi dan situasi lah dalam perjalanan waktunya gitu. Tapi direncanakan 14 hari. BPBD Simelu bersama unsur terkait juga menyiapkan pakaian bagi korban serta berbagai jenis makanan baik untuk anak maupun untuk ibu hamil. Pada Jumat pagi, bantuan kepada korban kebakaran juga terus mengalir seperti dari Polres Simelu dan juga Kodim 0115 Simelu yang menyalurkan bantuan berupa mie instan, telur ayam, dan beras serta berbagai kebutuhan kepada korban musibah kebakaran. Dari Simelu, Al-Syahab, TVRI Aceh melaporkan. Tim Pansus LKPJ Gubernur APBA 2020 yang terdiri dari sejumlah anggota DPR meninjau 2 sekolah di Sabang, yakni SMA Negeri 1 dan juga SMA Negeri 2 Sabang. Selain melihat hasil proyek 2020 dari APBA, tim juga menampung sejumlah aspirasi di dapil mereka. Tim Panitia Khusus LKPJ Gubernur Aceh yang dibentuk menelaah laporan penyelenggaraan pemerintah Aceh tahun 2020 menyambangi 2 sekolah di Sabang. Di Sabang, tim meninjau pelaksanaan sejumlah proyek fisik masa itu, masing-masing di SMUN 1 dan SMUN 2 Kota Sabang. Ketua Tim Pansus LKPJ Gubernur Aceh 2020 Sulaiman SE yang juga politisi Partai Aceh mengatakan proyek bidang pendidikan tahun 2020 itu dinilai sudah berjalan semestinya. Selain itu pihaknya juga mendengar aspirasi dari kedua sekolah, diantaranya pembangunan gedung laboratorium dan MCK. Untuk melihat proyek yang telah dilakukan di tahun 2020. Nah, kami kemarin itu sudah sebar tim ke seluruh Aceh, ada 23 kabupaten kota sudah turun semua, dan terakhir hari ini ke Sabang. Selain juga untuk melihat proyek yang telah dilakukan di tahun 2020, kami juga mendata atau melihat secara langsung fasilitas yang dibutuhkan oleh SMA ini. Wakil Kepala SMAN 1 Kota Sabang bidang kurikulum Sulistiowati mengatakan gedung laboratorium yang dipakai selama ini dalam status pinjam pakai dari Dinas Pendidikan Sabang sejak pengalihan aset sekolah provinsi ke Dinas Pendidikan setempat. Sementara untuk merehab guna melindungi peralatan di dalamnya, pihaknya menahan diri karena gedung lab dan beberapa lainnya bukan lagi merupakan aset milik SMUN 1. Alhamdulillah nih Pak, kami di pulau kedatangan bapak-bapak dari provinsi seperti itu suatu rahmat di mana kami bisa mengemukakan apa kebutuhan kami dan apa keinginan kami yang belum terpenuhi. Kami sementara ini pinjam ruangan Dinas Pendidikan Kota Sabang untuk lab komputer. Namanya pinjam, kondisi Kota Sabang itu kondisi di tengah pulau Pak. Jadi pada saat hujan segala macam itu entah atap, plafon itu mudah untuk rusak. Untuk rehab, kami tidak bisa rehab karena bukan gedung kami. Ia juga berharap fasilitas ini dapat segera direalisasi oleh tim yang juga berasal dari berbagai fraksi di DPRA Aceh itu. Peninjauan tim Pansus LKPJ Gubernur Aceh 2020 berlangsung sehari dan hanya pada 2 lokasi sekolah di Sabang. Dari Sabang, Mahfud, TVRI Aceh melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Aceh hari ini. Pemerintah sudah berbuat yang terbaik dalam mencegah penyebaran COVID-19. Segala cara
sudah dilakukan. Dan kini saatnya dari diri kita sendiri mengambil peran dan peduli terhadap upaya pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Salah satunya dengan vaksinasi yang bertujuan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh melawan COVID-19. Mari bersama kita sukseskan program vaksinasi yang diupayakan oleh pemerintah agar Indonesia terbebas dari COVID-19. Vaksin aman dan halal. Kami selalu menghadirkan informasi terkini, terdepan, terpercaya, dan selalu berimbang. Berbagai informasi disajikan secara apik dan menarik. Berita tersebut akan berlangsung selama Aceh hari di rangkaian dengan berita terangkat lainnya yang berhasil didapur oleh redaksi dari Aceh. Berbagai peristiwa teraktual dan isu-isu terhangat seputar Aceh yang membahas politik, hukum dan kriminal, ekonomi, budaya, hingga wisata, serta informasi sepulau Sumatera. Kami kemas dalam Aceh hari ini. Kami hadir setiap hari hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Anda kembali bersama kami dalam Aceh hari ini. Saudara gadis cantik asal kota Lok Sumawe bernama Cut Rauza Amalia dinobatkan menjadi Duta Lalu Lintas oleh Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol Diki Sondadi setelah dirinya viral di media sosial lantaran wajah gadis yang kerap disapa Pocut ini kerap muncul di belakang truk maupun angkutan umum di lintasan Jawa. Berikut informasi selengkapnya. Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol Diki Sondani menobatkan Cut Rauza Amalia, gadis berusia 20 tahun asal kota Lok Sumawe sebagai Duta Lalu Lintas di halaman Mapolres Lok Sumawe. Gadis cantik yang kerap disapa Pocut itu resmi dilantik sebagai Duta Lalu Lintas setelah fotonya viral lantaran kerap ditemukan di bodi bagian belakang truk maupun angkutan umum lainnya di lintasan Jawa. Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol Diki Sondani menyebutkan dengan dilantiknya Pocut sebagai Duta Lalu Lintas, diharapkan dapat memberikan sosialisasi tentang tertib lalu lintas kepada masyarakat Aceh, khususnya kaum milenial, agar lebih disiplin dalam berlalu lintas. Bersangkutan seminggu yang lalu cukup tenar di media sosial karena wajahnya banyak terlihat di gambar-gambar mobil-mobil, angkutan barang, sehingga sempat viral ya di netizen. Nah, hari ini Pocut kita lantik menjadi Duta Lalu Lintas agar dia bisa memberikan sosialisasi tertib berlalu lintas yang ada di Aceh ini. Gadis cantik yang masih mengenyam pendidikan di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Syah Kuala ini menyebutkan foto yang dipasang oleh pemilik truk maupun angkutan umum ini sudah diposting sejak 2018 lalu. Namun mulai ramai dikirim oleh sejumlah followers akun Instagramnya dari luar Aceh sejak beberapa bulan terakhir. Melihat mulai ramai diperbincangkan, akhirnya Pocut berinisiatif untuk memposting foto lukisan wajahnya di bodi truk pada akun media sosial miliknya. Spontan postingan itu ramai diperbincangkan oleh warganet. Meskipun demikian, dirinya juga sempat merasa kesal dan risih lantaran pemilik truk itu memasang foto dirinya tanpa izin. Setelah dilantik sebagai Duta Lalu Lintas, Pocut mengaku akan membantu Satuan Lalu Lintas Polres Lok Sumawe untuk mensosialisasikan tertib lalu lintas kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Menjadi Duta Lalu Lintas lalu juga menjadi ikon milenial. Saya mungkin dengan adanya follower saya nanti saya bisa sedikit mengedukasi atau sedikit memberikan arahan kepada khususnya generasi saya yang milenial, khususnya di Aceh, mungkin lebih bisa taat untuk berlalu lintas. Dari Lok Sumawe, Muhammad Ilyas, TVRI melaporkan.
Kita menuju informasi lainnya, guna menambah dan membantu ketersediaan stok darah di UDD PMI Banda Aceh, Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Banda Aceh, IKASMADU, melaksanakan aksi donor darah. Selain diikuti oleh alumni, kegiatan donor darah ini juga diikuti oleh sejumlah guru yang masih mengajar di SMA Negeri 2 Banda Aceh. Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Banda Aceh IKASMADU pada Kamis kemarin melaksanakan kegiatan donor darah. Kegiatan ini dilakukan karena inisiatif dari alumni mengingat adanya sejumlah alumni SMA 2 Banda Aceh yang kesulitan untuk mendapatkan darah. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan guna membantu stok darah di unit donor darah PMI Banda Aceh. Penggagas kegiatan aksi donor darah Ismuha mengatakan, secara organisasi kegiatan ini merupakan kegiatan pertama yang dilakukan. Dan aksi donor darah ini ditargetkan dapat mengumpulkan 30 kantong darah. Kebutuhan darah di Aceh, kemudian pasien-pasiennya juga membutuhkan darah, termasuk internal alumni sendiri ya yang membutuhkan banyak darah. Ini membuat kami berinisiasi untuk mengumpulkan kawan-kawan, mengajak kawan-kawan semua untuk melakukan donor darah atas nama Ikatan Alumni SMA 2. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan perdana yang kita lakukan secara organisasi, yang selama ini mungkin dilakukan oleh kawan-kawan berdasarkan personal mereka. Nah, hari ini kita melakukan bersama-sama. Kegiatan donor darah ini dilakukan dan dilaksanakan di halaman unit donor darah PMI Banda Aceh dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain IKASMADU, kegiatan donor darah ini juga diikuti oleh sejumlah guru SMA Negeri 2 Banda Aceh dan juga Asosiasi Pendonor Darah Aceh. Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, BKM Masjid An-Nur TVRI Stasiun Aceh masih membuka donasi untuk Palestina hingga 8 Juni 2021 mendatang. Hal ini merupakan bentuk kepedulian sesama umat muslim terhadap penderitaan rakyat Palestina yang hingga saat ini masih dalam kondisi konflik. Masjid An-Nur TVRI Stasiun Aceh hingga saat ini masih membuka donasi untuk Palestina. BKM Masjid An-Nur mengumumkan hingga hari ini Jumat 28 Mei 2021, donasi untuk Palestina telah terkumpul dengan total Rp20.833.500. Donasi ini akan dibuka hingga 8 Juni 2021 mendatang dan rencananya akan diserahkan ke organisasi kemanusiaan yang disebut ACT atau Aksi Cepat Tanggap, yaitu pada tanggal 11 Juni 2021. Penggalangan dana ini merupakan bentuk kepedulian sesama muslim yang saat ini masih mengalami penderitaan akibat konflik yang berkepanjangan di Palestina. Khotib salat Jumat Masjid An-Nur hari ini, Tengku Zulkifli Zakaria mengatakan bahwa sebagai muslim kita harus saling peduli, terutama sesama umat muslim. Untuk itu, terkait yang sedang dialami rakyat Palestina saat ini, hendaknya umat muslim terus berdoa untuk mereka. Dan jika memiliki kelapangan rezeki, juga diharapkan ikut infak di jalan Allah. Karena hal ini merupakan bagian dari takwa, di mana Allah akan memuliakan umat yang bertakwa kepadanya. Bagi masyarakat yang ingin berdonasi melalui BKM Masjid An-Nur, dapat menyerahkannya langsung kepada BKM Masjid atau juga dapat diberikan pada saat pelaksanaan sholat Jumat di masjid lingkungan TVRI Aceh itu. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Aceh hari ini. Kami terus menghimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Dan akhirnya saya Noviana Aulia. Dan saya Azalia Fadli serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.